Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada's sinina wal hisab. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadih hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'dahu illa halik. Amma ba'd. Hadirin pendengar Qomin yang sama-sama kita muliakan, para pengurus Masjid Al-Muhajirin dan juga jamaah yang istiqomah, jamaah yang eksis ngaji dengan rujukan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, Riyadun ma'as sholihin, yaitu taman-taman bersama orang-orang yang soleh. Karena kita mengkaji kitabnya orang soleh, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Anta man ahbabta, kalian akan dibangkitkan bersama orang-orang kau cintai. Kalau kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dibangkitkan bersama Nabi. Kalau kita mencintai para ulama yang solih, termasuk yang kita kaji kitab ini, maka kita akan dibangkitkan bersama orang-orang solih tersebut. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai dari para nabi, as-siddiqin, asyuhada'i, was-solihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di malam hari ini adalah tema lanjutan dari rukun iman kita, ya, rukun yang keenam, rukun iman yang keenam, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani, meyakini adanya takdir Allah yang baik dan adanya takdir Allah yang tidak baik, yang buruk. Mari kita pahami sebaik mungkin. Jangan pernah kita menyerah dengan takdir-takdir yang tidak baik, takdir yang tidak buruk, tapi perjuangkan semua takdir itu baik, ya. Tapi jika takdir itu yang mendahului kita takdir buruk, maka pertahankan, jangan sampai keburukan itu semakin terperosok. Saya kasih contoh, takdir ini bisa dilawan, ya, takdir ini bisa dilawan, bahkan bisa dihindari. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dikritik oleh para sahabat senior, termasuk sang jenderal sendiri, dikritik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Umar dikritik ketika mau meresmikan satu bangunan di satu tempat, yang tempat tersebut sedang dilanda penyakit yang membahayakan, ya. Itu Umar mengadakan beberapa kali diskusi besar dalam perjalanan itu, dalam perjalanan untuk meresmikan tempat. Terus, ya, diinformasikan bahwa tempat itu berbahaya. Kalau seandainya engkau sang khalifah masuk, kemungkinan akan terkena penyakit. Jadi kritik banyak gitu, termasuk jenderalnya sendiri, ya. Di zaman Umar bin Khattab siapa jenderalnya? Karena Khalid bin Walid dicopot, siapa? Kan sudah belajar
Belajar sirah siapa? Ada yang pernah membaca? Hah? Jenderalnya ini lembut, sedangkan Umar kan keras. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ya, jenderalnya Khalid bin Walid. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, jenderalnya siapa? Khalid bin Walid. Ketika Khalifah Umar memimpin, maka dicopot itu. Ya, dicopot karena semuanya menggantungkan kepada Khalid bin Walid. Kalau sama Khalid bin Walid pasti menang perangnya gitu. Ya, jadi Umar menyelamatkan Khalid bin Walid, akhirnya menjadi prajurit biasa. Siapa? Ada yang pernah membaca atau lihat di itu? Di mana? Google? Hah? Wah, ini apa namanya? Nggak ada generasi Z, nggak ada ini ya yang ngaji ini. Siapa? Nanti dicari ya. Bukan. Ayo siapa? Yang ngajar sirah di sini siapa? Yang ngajar sirah di sini siapa? Jamaah sekalian? Nanti tanyakan. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu akhirnya tidak memasuki tempat tersebut. Ya, tidak memasuki tempat tersebut karena memang bahaya. Akhirnya menghindar, dikritiklah. Bukan, ya. Di sini banyak sekali nih jenderalnya, dari Khalid bin Walid, ya, Suraibil bin Hasanah, Said bin Amr, ya, banyak sekali. Ya, memang ditugaskan di beberapa tempat gitu ya. Tapi Khalid bin Walid akhirnya kan dipecat ya, diberhentikan maksudnya ya, diberhentikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Yang terkenal adalah Abu Ubaidah, ya. Itu yang terkenal. Gitu. Jadi sang jenderal akhirnya mengatakan, Umar, engkau tidak percaya terhadap takdir Allah SWT karena engkau ditakdirkan sudah memasuki tempat itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak melawan takdir, tapi aku menghindari atau menuju takdir yang lainnya. Ya. Jadi boleh jadi takdir buruk itu akan menimpa kita, tapi kita sudah tahu, kita berusaha untuk menghindarinya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu aku mencari takdir Allah yang lainnya. Jadi nggak jadi masuk itu. Padahal kritikannya luar biasa. Maka jangan pernah menyerah dengan takdir-takdir yang tidak kita senangi. Perjuangkan, ya, perjuangkan sampai kita ini betul-betul penyerahan total kepada Allah SWT. Ini udah masalah takdir. Ya, kalau sudah mencari solusi ke sana kemari, menghimpun berbagai macam komunikasi, nggak bisa juga. Bermediasi nggak bisa juga. Ini temuan-temuan takdir, ditempuh takdir-takdir itu sudah. Berarti kalau memang takdirnya itu, ya, kita berpisah misalnya dengan istri kita, maka itulah takdir yang harus kita imani, dan takdir itu harus kita terima. Ya, tapi ikhtiarnya luar biasa. Ya, jangan sudah menyerah, jangan pernah menyerah dengan takdir yang tidak baik, walaupun dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah SWT ajarkan kepada diri kita. Inilah makna, ya,
wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak akan ada di dunia ini yang menolak takdir kebaikan, tidak akan ada. Tapi kalau keburukan itu ada. Ya, banyak malahan, tidak hanya ada tapi banyak. Takdir dipisahkan dengan istrinya, dipisahkan dengan anaknya, dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai betul. Ya, takdir dipisahkan dari pekerjaan kita misalnya gitu ya. Takdir-takdir itu bisa dihindari dengan berbagai macam tadi, komunikasi, ya, mediasi, ya, berbagai macam cara bahwa kita pertahankan takdir yang kita anggap baik itu. Tapi seandainya takdir itu tidak bisa kita lawan, maka sampai titik paling terakhir gitu ya, ternyata takdir itu tidak bisa kita dihindari, maka kita beriman bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takdir yang tidak kita senangi, karena takdir yang baik adalah sudah pasti senang semua. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Tidaklah ada musibah yang menimpa siapapun di antara kalian di bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kalian sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah aku dituliskan ya sejak zaman dahulu. Tapi Allah hendak ingin mengetahui seberapa kuat kita menerima takdir dengan kita mencari takdir-takdir yang lain ya. Akhirnya Umar itu tidak terkena penyakit karena menghindari takdir yang lain, walaupun berat itu dikritik habis. Ya, berarti engkau nggak beriman dong Umar. Ya, kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, nggak beriman dong engkau kepada takdir Allah yang sudah ditakdirkan engkau itu datang ke situ. Tapi sekali lagi Umar mengatakan, aku mencari takdir yang lainnya. Kalau bisa dihindari, hindari yang buruk-buruk itu. Tapi pasti dengan cara yang lain. Ya. Illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tertuliskan dengan jelas itu. Tapi takdir ini bisa dirubah ya, diantaranya dengan apa? Doa, dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah. 3 hal yang harus kita lalui ya. Ikhtiarlah sekuat tenaga, berdoalah sekhusuk mungkin, seikhlas mungkin, dan terakhir tawakal kepada Allah SWT. 3 dilalui, maka tidak ada kekecewaan pada diri kita ya. Tidak ada penyesalan pada diri kita karena kita sudah melawan takdir yang tidak kita senangi. Toh ketika jatuh juga takdir yang tidak kita senangi itu adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah melawan takdir-takdir tadi ya, dengan tadi apa? Ikhtiar, berdoa, dan tawakal, 3 hal ini kita mendapatkan pahala. Itulah ketika terjadi pada diri seorang yang tidak kita senangi, disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah itu terakhir itu. Kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha. Segala puji milik Allah, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya semuanya milik Allah ya, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa, ya Allah ya, berilah pahala terhadap semua musibah yang menimpaku. Ini kan musibah yang tidak kita senangi ya, takdir yang tidak kita senangi. Wa khlufli khairan minha, ya Allah ganti semuanya itu musibah-musibah yang mendera aku itu, takdir-takdir yang tidak aku senangi itu, dengan yang jauh lebih baik lagi ya. Ini diamalkan doanya dalam sujud kita kalau kita ingat hal-hal yang buruk menimpa diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah engkau mengetahui, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa ya seluruhnya yang ada di langit? Ya. Ternyata galaksi-galaksi di langit itu yang tergantung itu semakin menjauh loh. Ya, semakin menjauh. Allah tahu itu. Kenapa semakin menjauh? Inilah teori yang dikembangkan oleh Stephen Hawking dengan teori namanya Big Bang. Ya, ternyata semakin menjauh itu. Jadi kita awal dari titik nol, usia kita juga sama, awalnya dari titik nol, menjauh sampai ada yang usia 60, 70, 80 selesai. Ya. Begitu juga dunia ini. Dari titik nol, ya, terus menjauh, itu alam semesta semua menjauh. Sampai tahapan tertentu dalam teori Stephen Hawking itu namanya Big Bang, akan ada ledakan dahsyat yang tidak bisa dihentikan. Dalam konsep Islam itu namanya kiamat. Ya. Dia mengatakan teorinya itu seperti meniup, ditiup itu. Kita punya apa? Hah? Kita punya balon. Ya, ditiup terus apa yang terjadi? Meledak. Ban juga sama. Ya, dia nggak akan kuat terus itu. Jadi ternyata galaksi-galaksi ya yang awalnya itu dikira titik-titik aja, ya dilihat hanya titik. Ternyata itu bintang-bintang itu. Setelah di zoom ternyata tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan, tidak hanya ratusan ribu, tidak hanya jutaan, tapi miliaran. Makanya ada namanya Al-Buruj. Ya. Allah tahu itu semuanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi secara detail. Innada likafi kitab. Ya, semuanya sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua gerak-gerik gitu, semuanya. Termasuk ini kipas berputar udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduknya yang enggak ada yang sama ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Kamu pas ngaji sama Pak Zaid ngantuk ya?" Gitu ya. Kata dia, "Enggak, saya pura-pura ngantuk," gitu. Wah, yang benar coba kamu lihat CCTV gitu. Oh benar, ternyata ngantuk. Allah SWT yang mengatakan gitu, lihat itu CCTV gitu. Ternyata bener ngantuk gitu ya. Oh mohon maaf ya Allah gitu, saya ngantuk nggak sengaja, tetap ngantuk kan gitu. Ya. Jadi kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu paling mudah. Ya. Maka konsep untuk melihat ke belakang itu sampai sekarang itu disebut konsep CCTV yang mengawasi 24 jam pergerakan kita. Ya, CCTV itu kan dihitungnya dari apa yang kita bergerak itu, detiknya, menitnya, ya kan, jamnya, ya, harinya, bulannya, tahunnya, gimana mau lolos. Ya, rata-rata dari CCTV ini yang bisa diungkap masalah demi masalah besar, dan Allah punya itu. Ya, Allah punya itu semua. Tidak mungkin akan kita bisa lari. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diprotes oleh para penghafal Quran, diprotes oleh para syuhada, diprotes oleh para dermawan. Kata Allah, lihat kamu yang benar itu. Kata orang yang syuhada ini nih, lihat bajuku ya Allah berlumuran darah, berceceran darah. Kata Allah, lihat apa yang kau lakukan. Menyesal dia. Ya, ternyata yang dilakukan hanya untuk apa? Disebut pahlawan. Gagal dia. Irmi ilanar, lempar ke neraka itu. Tertelungkup itu, malu dia. Lempar ke neraka. Yang hafal Quran juga sama. Untuk jago-jagoan aja untuk walaupun maka diluruskan itu penting. Maka Nabi SAW mengatakan jaddidu niyatakum, perbaiki terus niat. Karena niat ini melenceng, terkadang niat itu melenceng. Ya. Pastikan niat kita jangan tercampur dengan emosi itu, ya, jangan tercampur dengan emosional kita karena rugi, ya. Inna dzalika 'alau yasir. Begitu juga para dermawan juga sama. Dilihat itu harta habis nih, ya sekian banyak gitu. Kata Allah, lihat itu apa yang kau lakukan dulu di dunia. Ternyata engkau hanya biar disebut dermawan. Wah bangga engkau, wah sebut-sebutkan kan gitu. Nauzubillah semua. Padahal itu
terlihat secara jelas ya oleh mata kita orang itu beramal kebaikan, beramal soleh, tapi kata Allah enggak, ya masuknya neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, maka oleh karena itu para ulama menyebutkan ada 4 hal, ya, 4 tingkatan kita ini beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini harus selesai ya. Antu'mina bi anna Allah Subhanahu wa taala alimun bi kulli syai'in. Yang pertama adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bi kulli syai'in, ya, atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit pun. Banyak sekali ayat yang Allah kemukakan, misalnya dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan milikku kunci-kunci kegaiban yang gaib itu. Jadi Allah punya kuncinya, ya, jadi kuncinya milik Allah. La ya'lamuha, tidak ada yang tahu rahasia-rahasia itu, ya, illahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Ya, berapa jumlah pasir di daratan, berapa jumlah pasir di lautan, Allah tahu itu. Yang tidak kepikiran kita. Berapa jumlah molekul air yang ada di samudra, Allah tahu. Berapa air yang ada di dalam rumah-rumah kita, Allah tahu. Apalagi hanya mengatur manusia, paling gampang Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata paling susah diaturnya manusia, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin, Allah detailkan ini. Tidaklah ada satupun daun, ya, yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu, ya. Jadi dari Allah SWT menumbuhkan daun, lebarnya berapa, ya kan, dia butuh oksigen berapa banyak, gitu. Allah Subhanahu wa taala tahu kapan menguningnya daun itu, kapan lepasnya, kapan jatuhnya, dan kapan keringnya, Allah tahu. Maka gampang mengatur manusia itu, tapi manusia sulit untuk diatur. Wala habbatin fi dhulumat, nih lihat, Allah tahu berapa biji yang akan tumbuh di dalam kegelapan bumi, ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, gitu, ya. Allah tahu betul itu. Coba kita tahu nggak ada berapa biji yang ditabur untuk menjadi benih-benih padi? Siapa yang tahu menabur, gitu ya, itu yang benih-benih sawi, siapa yang tahu itu berapa banyaknya? Tapi Allah tahu itu, ya. Yang kering juga Allah tahu, yang basah juga Allah tahu. Biji-bijian yang kecil kita tidak pernah berpikir itu dari mana, kok ada rumput tumbuh di atap genteng, ya kan? Coba dari mana itu? Itu dari biji-bijian, ya. Kok ada di atas genteng itu rumput, ya, gitu. Ada nggak di rumah sama sekalian itu, ya? Kok bisa ada lumut gitu yang tumbuh di situ, ya kan, dari biji-bijian, ya. Wala radbin wala yabisin, begitu juga yang basah, begitu juga yang kering. Jadi basah aja tahu berapa jumlah yang basah itu, ya. Sampai Allah tahu berapa jumlah rambut yang basah dan berapa jumlah rambut yang kering. Itu maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menandinginya, alat secanggih apapun. Kata Allah, illa fi kitabim mubin, gitu kata Allah, kecuali sudah aku tulis secara detail di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Itu yang pertama. Jadi Allah tahu segala-galanya, ya. Maka tidak mungkin kita akan bersembunyi.
atau menyembunyikan. Tidak mungkin karena Allah sudah mengetahui, alimum bikulli syai'in. Ya, yang kedua, takdir, kita mengetahui takdir yang kedua, antu'mina bi anna Allah ta'ala kataba maqadira kulli syai'in ila qiyamis sa'ah. Katabahu qabla khalqis samawati wal ardi khamsina alfa sanah. Fa kullu syai'in kainun fa innahu maktubun qad intuhiya minhu jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf, gitu ya. Yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir, ya, setiap sesuatu apapun sampai hari kiamat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Katabahu qabla, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, jaraknya 50.000 tahun. Ya Allah, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum kita, sinis kita, apalagi manusia yang tadi gampang, yang rumit aja Allah tahu. Ya. Ikan-ikan yang di lautan itu kan banyak. Ya, ratusan spesies, bahkan mungkin ribuan, berbagai macam. Allah tahu itu. Enggak tertukar rezekinya. Kapan ikan warna kuning makan? Kapan ikan warna biru makan, warna merah makan, tidak pernah tertukar, padahal di lautan yang banyak. Maka apa yang kita takutkan di dunia ini, wahai jamaah sekalian, kalau Allah sudah bentangkan rezekinya, tinggal bagaimana kita mengambilnya, ya, tinggal bagaimana kita mencari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, karena semua sudah ditulis, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun jaraknya, ya, semuanya sudah tertulis dengan rapi, ya, bahkan sudah kering tintanya yang Allah Subhanahu wa taala nulis dengan aklam, ya, pena-pena itu, ya, dan juga sudah mengering di suhufnya, lembarannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah lari. Fala mafarra minhu mahuma amilta, maka jangan pernah lari dari kenyataan gitu. Semuanya sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Enggak mungkin bisa lari, ya, dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-martabus salitsatu lil imani bil qadari. Tingkatan ketiga beriman kepada takdir adalah antu'mina bi anna kulla syai'in fahuwa bi masyiatillah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakhruju min masyiatihi syai'un, tidak akan pernah keluar sedikit pun dari, ya, masyiatillah, ya, keterserahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak boleh melawan masyiatillah. Seperti kita melawan tidak mau sholat misalnya, ya, yang wajib maksudnya, tidak mau puasa, maksudnya puasa yang wajib tidak bisa. Ini kan terserah Allah SWT. Suruh puasa 29 hari, suruh puasa 30 hari, suruh sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, tidak boleh melawan kok. Udah itu terserah aku, kenapa bilangannya itu 4, kenapa bilangannya 2, kenapa bilangannya 3, terserah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini masyiatillah, ya. Maka ada yang melawan aku mau puasa 28 hari, maka melawan masyiatillah itu berarti melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh, ya. Yang takdir seperti ini tidak boleh. Yang harusnya 29 malah berapa? 28 atau 27. Maka kalau ada orang yang puasa 29, itu kemungkinan bisa benar, ya, bisa tepat juga, atau 30, ya, maka tidak boleh menyalahkan kalau ada yang 29 30, karena memang begitu,
ya hadisnya itu. Tapi kalau yang 27 udah pasti salah, atau 31 udah pasti salah kalau puasa Ramadan. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Semuanya Allah SWT inginkan. Dia mau hidup, udah hidup. Dia mau mati, dia mati. Terserah Allah. Ini yang harus kita yakini, terserah Allah terakhir itu. Urusan kita serahkan kepada terserah Allah mau buat apa. Kita ini hamba, ya. Ini untuk meyakinkan diri kita, terserah Allah. Ini yang disebut dengan meyakini takdir Allah tentang masyiatillah. Terserah Allah, kami ini hamba. Disuruh sholat, ayo kita sholat, ya. Disuruh puasa, ayo puasa. Disuruh zakat, ayo zakat kalau sudah mencapai nisab dan haul. Disuruh haji, ayo kita haji kalau mampu dalam melakukan perjalanan secara finansial dan secara fisiknya, gitu, ya. Kita ini sekali lagi saya ulangi, terserah Allah. Kita ini hamba Allah. Ini beriman pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masyiatillah. Walau sya'allahu maqtatalu, itu kata Allah. Walakin kulla syai'in fa innahu waqi'un bimasyiatillah fala yakunu fi mulkihi ma la yasha'u abadan. Walihada ajma'al muslimuna ala hadhil kalimatil azimah. Kita selalu mengucapkan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau bukan karena masyiatillah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin terjadi, ya. Yang keempat, jamaah sekalian, wa ammal martabatur rabi'ah lil imani bil qadari fahiyal imanu bi anna kulla syai'in makhluqun lillah. Ini penyerahan penuh kepada Allah SWT, bahwa kita beriman segala sesuatu itu merupakan makhluk Allah SWT dan lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dunia ini yang tidak makhluk, semuanya adalah makhluk, kecuali hanya satu yang bukan makhluk, namanya semuanya ini makhluk. Malaikat makhluk, ya, nabi makhluk, masjid ini makhluk, listrik yang menerangi kita makhluk, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali hanya satu yang bukan makhluk. Apa? Nah, kalau Allah udah jelas, yang Allah ciptakan, apa? Al-Quran. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi adalah, ini menjadi perdebatan teologi sejak zaman dahulu antara Mu'tazilah, ya, antara Qadariyah, antara antara Jabariyah, ya. Itu pertentangan apakah Al-Quran makhluk atau bukan, yang akhirnya banyak orang yang melawan penguasa, ya. Akhirnya apa? Dipenjara, bahkan digantung, karena hanya mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan benar, kertasnya ini adalah makhluk itu, tapi maksud Al-Quran itu adalah bacaannya itu bukan makhluk tapi kalamullah, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dari Allah melalui perantara Jibril alaihissalam, diturunkan, ya, secara langsung di langit dunia. Dari langit dunia diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan secara langsung, tapi sampai langit dunia. Dari langit dunia diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan
sejarahnya gitu, sesuai dengan permasalahan yang ada. Itu termasuk tadi yang dibaca oleh Sobari tadi, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, liqauli lillahi tabaraka wa taala Allah khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Semuanya atas jangkauan Allah Subhanahu wa taala, karena milik semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya pinjemin kita, ya, selesai kembalikan kepada Allah. Makanya kalau kita punya telinga, jadikan telinga kita sebaik mungkin, karena suatu saat akan diambil oleh Allah SWT pendengarannya, sedikit demi sedikit. Itu tenaga kita milik Allah, ya, sedikit demi sedikit berkurang gitu, ya kan. Dulu giatnya luar biasa, bekerja siang malam, tidak ada capeknya. Sekarang sudah tua, ngap-ngapan, ya kan. Itu pertanda apa? Tenaga sudah berkurang, ya. Maka jangan coba-coba nikah lagi kalau tenaga udah kurang, ya. Itu bisa ngap, bisa dioksigen itu. Gitu ya. Kalau masih kuat ya monggo gitu ya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ya Allah juga yang menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala pastikan mengetahuinya. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wa faidatul iman, ya. Sebelum ini hadhihi maratib arba'un lil iman bil qadar. Itulah 4 tingkatan, ya, secara berurutan iman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yajibu an tu'mina biha kullaha. Wajib bagi kita untuk mengimani seluruhnya. Wa illa fa innaka lam tu'min bil qadari. Kalau engkau enggak beriman berarti engkau tidak mengimani takdir ini, gitu ya. Wa faidatul iman bil qadari azimatun jiddan. Dan faedah manfaat kita beriman kepada takdir itu besar sekali. Li'annal insan idza alima anna syai'u la budda an yaqa'a kama amara Allahu istirah fa idza usiba bidra sabar wa qala hadza min indillah. Jadi manfaat faedah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, ya. Jadi kita akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah berjuang tadi, ya, ikhtiar, berdoa, tawakal, sampai akhirnya kita tertimpa musibah keburukan itu, maka kita diwajibkan untuk bersabar. Wa qala hadza min indillah, sampaikan semuanya ini dari Allah. Tapi perjuangkan dulu, ya, perjuangkan dulu, berpayah-payah dulu, ya. Nggak tahu berapa tetesan mata gitu ya, karena kita nangis tidak ingin kita berpisah. Berapa kesedihan yang menggelayut pada pikiran kita dan perasaan kita, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur, ya, karena memperjuangkan dan mempertahankan takdir yang baik harapan kita. Tapi kalau itu sampai terjadi, maka kita wajib untuk bersabar. Wa in usiba bisarra syakar. Seandainya takdir sudah kita perjuangkan, kemudian takdir itu adalah takdir yang baik, ya, maka juga kita harus bersyukur. Wa qala hadza min indillah. Ini juga ladang dari Allah. Ini maksudnya dari faedah mengimani takdir yang 4 tadi besar, ya. Kalau sudah diperjuangkan, itu kan takdir-takdir baik juga diperjuangkan, takdir-takdir yang buruk juga diperjuangkan, akan tidak menempa kita, tidak mengenai diri kita, ya. Takdir yang baik juga sama diperjuangkan.
Wa qad thabata 'anin nabi alaihi salatu wassalam, dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khairun in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Amat sangat menakjubkan, ya, itu takjub, Nabi saja takjub semua urusan orang-orang mukmin. In amrahu kullahu khair, semuanya itu urusannya baik semua, ya. Kenapa baik? Kalau ditimpa sesuatu, ya, yang baik, maka orang tersebut bersyukur. Ini juga takdir. Fakana khairun lahu, dan dia bersyukur itu baik atas takdirnya. Begitu juga ketika dia ditimpa kesulitan, kemalangan, ya, dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu baik karena sedang menjalani takdir. Kita bersabar. Kunci dari hidup di dunia ini hanya dua, ya. Ketika berbagai macam kebaikan menghampiri kita, bersyukurlah. Ketika berbagai macam problem, ya, membelenggu diri kita, menjerat diri kita, maka segera bebaskan jeratan-jeratan itu, ya, dengan tiga hal tadi: ikhtiar, doa, dan tawakal. Tapi tadi yang sudah kami sebutkan, mungkin tidak tahu berapa tetesan air mata, bahkan mungkin panas air mata kita udah nggak bisa keluar, ya, betapa sedihnya kita, gitu ya. Kalau itu sudah terjadi, ya sudah, ya, semuanya apa? Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baik, sudah kita bersabar saja. Sampai kapan? Sampai takdir selesai, ya. Kapan takdirnya selesai? Ya sampai kematian menjemput kita. Karena kita proses menjalani takdir yang baik dan takdir yang buruk itu proses ibadah. Maka Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah dalam menjalani berbagai macam takdir itu, teman sekalian, itu ya, sampai kematian menjemput kita. Ini ya yang dimaknai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana khairan lahu, fakana khairan lahu, gitu ya. Dan itu semua yang kau jalani baik, baik semuanya. Tinggal bersyukur kalau diberi berbagai macam kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan, ya, syukur, alhamdulillah, ya. Dan kalau ditimpa berbagai macam kesulitan yang membelenggu kita, mengikat kita, lepaskan segera dengan tiga cara tadi: tawakal, doa, dan ikhtiar. Tawakal, doa, dan tawakal. Kemudian setelah itu kita pasrah sepasrah-pasrahnya. Aku ini hamba, aku ini pasrah kepada Allah, gitu ya. Jadi aku ini adalah hamba dan aku pasrah, terserah Allah. Ini sudah, ini kita beriman kepada takdir yang ketiga, masyiatillah, terserah Allah, aku ini hamba. Allah perintahkan, ya, untuk apapun, ya terserah Allah, karena kita hamba, tidak bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya masyiah. Ya, saya kira demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan khairihi wa syarrihi, ya, khairihi wa syarrihi. Sudah isya belum? Berapa menit? Oh, 1 menit, ya. Karena 1 menit, ya sudah, sampai sini saja. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini bisa menggugah, ya, motivasi kita di dalam kita menjalani takdir-takdir setiap hari kita. Karena takdir kita ini tidak pernah tahu, itu berubahnya cepat. Sekarang ini mungkin oke, ya, beberapa jam kemudian no, gitu ya. Beberapa jam lagi oke, berubah-ubah itu orang. Maka kita mohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita kepada iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah iman dan Islam itu pada hati
kami, jangan engkau condongkan, jangan engkau gelincirkan, tetapkan iman Islam pada hati kami. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.